perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan lupa. Supaya kita belum bisa mengerti ayat ini, saudara-saudara, bahwa ada orang yang mengatakan, terlebih nabi-nabi palsu. Nabi palsu, ya. Nabi palsu, rasul palsu, juga hamba Tuhan palsu. Bisa juga ada jemaat yang palsu. Mengatakan, ya yang ketiga itu, mereka mengatakan semuanya damai, aman. Mereka meyakinkan orang bahwa keadaan dunia, keadaan zaman, semua aman, semua damai, ekonomi aman, ya, semua aman. Mereka janjikan kepada orang. Tetapi ternyata yang mereka janjikan itu berubah menjadi malapetaka. Dikatakan tadi, tiba-tiba mereka ditimpa seperti perempuan yang sedang hamil dan dia akan melahirkan anaknya, ditimpa oleh sakit bersalin. Ya, sebab itu, ya, karena keadaan kita sekarang ini, ya, keadaan dunia sekarang ini, kalau ada orang bilang aman, tidak ada apa-apa, jangan percaya. Kita berada di akhir zaman. Gereja Tuhan diajak untuk tetap berjaga-jaga. Judul perikop ini tadi adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Anak Tuhan harus tetap berjaga. Jangan lengah. Jangan lengah. Berjaga, tetap aktif dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam penggembalaan. Itu artinya kita sedang berjaga. Sehingga kalau Kristus datang, kita nggak usah takut, ya kan? Kita nggak usah takut. Sebab kenapa? Kalau dia datang, berarti dia siap untuk mengangkat gerejanya, mengangkat saudara, mengangkat orang percaya, mengangkat kita semua. Kemana kita dibawa? Ke tempat yang dia sudah persiapkan. Dia berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat baginya. Dan kalau tempat yang disediakan itu sudah selesai, aku akan datang kembali dan aku membawa kamu ke tempatku. Yesus yang mengatakan itu. Aku membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Ini kerinduan hati Tuhan bagi gereja, bagi orang percaya. Jadi tempat kita di dunia ini hanya sebagai perantau saja. Hanya sementara kita di dunia ini. Tempat yang kekal bagi kita adalah surga. Firdaus Allah, surga. Itu tempat kekekalan bagi kita semua. Nah, sebab itu orang percaya jangan lengah, tetap berjaga-jaga supaya jangan ditimpa seperti perempuan yang sedang hamil, ditimpa oleh sakit bersalin. Itu pasti. Ya. Jadi Paulus ini dia mengumpamakan perempuan yang sedang hamil yang akan ditimpa oleh sakit bersalin. Seorang ibu yang hendak melahirkan anaknya, dia akan merasakan sakit bersalin. Demikian juga bagi orang yang di luar Tuhan, orang yang belum percaya, orang yang belum bertobat, tiba-tiba hari, orang dunia bilang hari kiamat itu, ya, akan sakit. Sakit. Sebab itu adalah merupakan malapetaka yang akan menimpa seluruh bumi. Kita sudah pelajari ada 3 kali 7 hukuman yang akan dijatuhkan ke bumi ini. 3 kali 7, 21 hukuman. Kepada Firaun hanya 10 tulah saja dijatuhkan oleh Tuhan kepada Firaun di Mesir. Pada hukuman ke-10 Firaun sudah dia menyerah. Ketika terjadi kematian anak sulung, Firaun menyerah. Dia bilang sama Musa, Musa, bawa bangsamu ini. Keluar kamu dari negeriku. Keluar kamu, istrimu, anak-anakmu, lembu sapimu, semua bawa semua. Kenapa saudara-saudara? Karena terjadi kematian. Anak-anak sulung mati di tanah Mesir.
Anak sulung hewan, anak sulung binatang, anak sulung manusia mati semuanya. Sehingga terjadi tangisan yang luar biasa terjadi di tengah-tengah Mesir. Luar biasa. Baru 10 hukuman dijatuhkan oleh Tuhan kepada Firaun di Mesir. Firaun sudah dia menyerah. Nah, apalagi nanti dunia sekarang ini 3 kali 7. 7 hukuman dari Allah Bapa, 7 hukuman dari Allah Anak, 7 hukuman dari Allah Roh Kudus, 21. 3 kali 7 dijatuhkan ke bumi ini. Sudah. Ini baru saja virus yang sedang beredar di negara-negara, bahkan di seluruh dunia sekarang ini, sudah. Ya. Orang sudah ketakutan. Banyak orang ketakutan, tidak boleh keluar rumah. Ya, tidak boleh keluar rumah. Harus menjaga jarak dengan teman, dengan sahabat. Semua harus jaga jarak sekarang ini. Ya kan? Kembali kepada firman Tuhan bahwa kalau ini harus terjadi, virus ini yang ditakutkan oleh dunia, oleh orang di atas dunia ini, bukan secara kebetulan. Kalau Tuhan ini izinkan bisa terjadi di negara-negara mana saja di seluruh dunia dan termasuk di negara kita Indonesia ini, Tuhan izinkan bisa terjadi supaya manusia kembali kepada Tuhan. Manusia menyeru nama Tuhan. Ya, saya melihat di berita ya, di India, di Italia, di negara-negara luar, saudara-saudara. Ya, banyak orang sekarang ini sedang meratap ya, dan berdoa. Mereka sujud, mereka tersungkur kembali kepada Tuhan. Di Papua, saya lihat di berita di daerah Papua, di pasar di jalan raya, di situ dibuat speaker pengeras suara yang bisa menjangkau, itu bisa 1 kilo itu menjangkau suara speakernya itu kan. Mereka ibadah, bukan di lapangan tapi di jalan, di pasar, dibuat speaker di situ, ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada pujian, ibadah seperti biasa, seperti dalam gedung gereja. Ada pujian, ada doa, ada penyembahan, ada khotbah di sana. Banyak orang-orang kembali kepada Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya, supaya kita juga tetap berjaga. Ya, kita tetap berjaga. Di dalam kitab Yeremia kita membaca sebentar. Dalam kitab Yeremia di pasal 6. Kitab Yeremia pasal yang ke-6. Kita membaca ayat 25 dan 26. Sehingga akan membaca kitab Yeremia pasal 6 ayat 25 dan 26. Dibacakan. Begini firman Tuhan. Ya. Janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. 26. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangis seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerang. Ya. Nah, ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ya 26 itu, hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung. Kain kabung. Ayub ketika dia menyesal dan dia merendahkan dirinya di dalam abu dan debu. Itu Ayub setelah dia menyadari keadaannya. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya di dalam abu dan debu. Itu suatu merendahkan diri yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, Yeremia ini dia sampaikan kepada
bangsanya, hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung. Ya, ini tanda, kain kabung ini tanda duka cita, penderitaan. Kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berguling-guling itu, ya, berguling-guling di dalam debu. Itu sifat untuk merendahkan diri, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan bangsa kita, negara kita. Minta ampun. Banyak sekarang ini, ya, para pendeta-pendeta, gembala-gembala sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, minta pengampunan bangsa ini, minta pengampunan negara ini. Ya, tapi ada juga yang saling serang. Ada juga yang saling serang. Tapi nggak usah kita pelajari mereka yang saling serang, hamba Tuhan saling serang. Tapi ada juga hamba Tuhan sedang berdoa minta pengampunan bangsa, negara. Kenapa sampai bangsa kita ditimpa oleh malapetaka, virus yang sedang berada di mana-mana, bisa berada di sekitar kita, saudara-saudara. Dan akibatnya di ayat 25 itu, janganlah keluar ke padang. Ini diisolasi. Ini kan sedang digenapi ayat ini. Ya. Diisolasi. Jangan keluar ke padang, jangan keluar rumah. Jangan berkumpul, berada saja di dalam rumah, jangan keluar ke padang. Dan janganlah berjalan di jalan. Sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Pedang musuh. Apa musuh yang sedang ditakutkan sekarang ini? Virus Corona. Ini musuh yang sedang ditakutkan. Maka pemerintah kita, ya, berada saja di rumah. Diisolasikan saja di rumah. Jangan kemana-mana. Coba berjalan beberapa minggu, beberapa bulan seperti ini. Mau makan apa? Ya kan? Ekonomi terpuruk. Dan kalau ini berjalan agak lama, saudara-saudara, bisa terjadi pencurian, perampokan, kejahatan malah bertambah. Kalau ini keadaan ini terjadi. Tapi ayat ini juga digenapi dulu. Janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Ya, dari segala jurusan, dari segala arah mana saja. Bisa aja ada, saudara-saudara. Kepolisian sedang patroli di mana-mana, saudara-saudara. Tidak boleh ada kumpul-kumpul orang-orang, tidak boleh. Mereka akan bubarkan di warung-warung, di kedai tua, di mana-mana, saudara-saudara, patroli. Saya dengar kemarin kan ada teman-teman polisi juga yang orangnya di Bengkulu ini. Mereka patroli sampai tengah malam, membubarkan orang yang sedang ngumpul-ngumpul begitu. Mereka patroli. Ada yang teman-teman kan ada yang di Polda, ada yang di Polres, mereka cerita. Karena itu tugas mereka. Takut. Bangsa kita sangat takut. Negara kita, orang-orang di sekitar kita takut. Ya, takut. Tapi bagi anak Tuhan, bagi orang percaya, ya, serahkan aja hidup sama Tuhan. Serahkan hidup sama Tuhan. Sebab kenapa? Ada Tuhan pembela, ada Tuhan pelindung, ada Tuhan penolong bagi kita semua. Ya, tapi ya perlu juga ikuti saran dari pemerintah. Mulai kemarin saya dengar keluar rumah harus pakai masker, apalagi di atas motor ya tetap pakai masker. Ya kan? Ya ikuti saja dulu itu. Ya kan? Ikuti saran yang diberikan oleh pemerintah kita. Tapi ayat ini sedang digenapi, saudara-saudara. Ya, di ayat 26 tadi, hai putri bangsa, ini Yeremia yang katakan, kenakanlah kain kabung. Artinya merendahkan diri. Di mana kita merendahkan diri? Dalam kita sedang berdoa, minta ampun kepada Tuhan, bangsa kita, negara kita, ya, daerah kita, bahkan pribadi kita sendiri juga.
merendahkan diri. Kenakanlah kain kabung, masing-masing kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam tubuh. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerang pembinasa. Ya, sudah berapa banyak korban si pembinasa virus ini. Semoga beberapa minggu ke depan ini akan berhenti, ya, dan virus itu tidak akan mengganggu lagi kesehatan manusia, orang-orang. Ini saudara-saudara, kita tidak tahu nanti setelah ini apa yang terjadi. Banyak nanti orang bilang sudah aman, sudah damai, tetapi tiba-tiba akan ditimpa seperti perempuan yang hendak melahirkan anak, jadi timpa oleh sakit bersalin. Padahal orang bilang, oh aman, tenang, damai. Bagi gereja, bagi kita, bagi saudara, mari kita tetap berjaga. Kita tetap berjaga. Jangan lupa terus datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebab hanya itu kekuatan kita. Tidak ada pembela, tidak ada penolong yang lain kepada kita kecuali satu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita datang berdoa, kita menyembah Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Lingkupiku, kita menaikkan pujian ini. Lingkupiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat kami menghadapi badai dan gelombang yang begitu menakutkan, tetapi Engkau yang melindungi kami, Engkau yang membela, Engkau yang memelihara jemaat, Engkau yang membela Tuhan. Biji matamu, Engkau memelihara kami seperti memelihara biji mata. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, kita menikmati hadirat Tuhan. Lingkupiku, dengan iman kita menaikkan pujian ini.
bekerja Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Hujan pertobatan Tuhan kirim di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan hujan pertobatan Tuhan Engkau kirim di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang kembali kepada Tuhan, banyak orang Tuhan mengakui bahwa Kau Yesus Tuhan dan mengaku bahwa Yesus Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Haleluya Tuhan. Ampuni Bapa, ampuni semua keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga yang dekat, keluarga-keluarga yang jauh dari kami. Tuhan ampuni Bapa. Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Sidang jemaat Tuhan di tempat ini yang hadir malam hari ini, sidang jemaat di rumah mereka masing-masing. Tuhan lindungi mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, lindungi mereka dalam nama Yesus. Tidak ada kedahsyatan malam yang menimpa mereka, tidak ada virus-virus yang menembus kehidupan mereka, sebab Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Semua para tim pelayan dalam pengembalaan kami di sini Tuhan, sebagai pimpinan sidang kami di sini, para pelayan-pelayan rekan sekerja di ladang Tuhan, Kau akan berkati dan lindungi mereka dan seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Engkau melindungi, Engkau memberkati semuanya dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Desa Riak Siangun kami taruhkan di tangan-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan tolong dari pimpinan-pimpinan Tuhan, kepala desa, kepala dusun, sampai kepada RT RW dan kami seluruh warga yang ada di desa ini Tuhan. Oh Tuhan berkati Tuhan. Kabupaten Siluman, Kecamatan Sukaraja, Provinsi Bengkulu, Tuhan berkati. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Provinsi Bengkulu. Haleluya. Di balik semua kejadian ini Tuhan, ada banyak kegerakan rohani. Kami akan melihat dan kami akan menyaksikan akan banyak terjadi kegerakan rohani, kebangkitan rohani. Banyak orang berduyun-duyun datang kepada Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Maka rumah-Mu Tuhan akan dipenuhi, rumah-Mu akan dipenuhi dengan cahaya kemuliaan dari Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, syukur bagi-Mu. Glory, haleluya. Pujilah Kau ya Tuhan Yesus. Sana keluarga kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang merasa sakit, Tuhan Engkau jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ompong Moses yang ada di kampung di Nias yang sedang dalam tahap perawatan. Hari ini juga Tuhan Engkau berkati dan Tuhan tolong, Tuhan Engkau sembuhkan dalam masa-masa tua orang tua kami. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus berikan kemurahan, berikan perpanjangan umur. Tuhan ampuni segala dosa, segala kesalahan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bahkan sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan dan kuasa dari Tuhan, ampuni mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih keluarga-keluarga yang jauh dari kami, bahkan yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan Engkau akan menolong, Tuhan Engkau akan menarik mereka datang kepadamu. Tuhan punya cara tersendiri untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Pada waktu Engkau memanggil murid-murid-Mu Tuhan, saat mereka sedang sibuk menebarkan jala di danau, dan Engkau memanggil mereka. Demikian juga orang yang belum percaya Yesus, Engkau akan menarik mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Layanan kami, pengembalaan kami di tempat ini, Tuhan Engkau berkati. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk ibadah Paskah tanggal 10 hari Jumat di tempat ini. Kami merayakan tahun ini tidak seperti biasa Tuhan, karena keadaan virus yang sedang bertebaran di mana-mana, dan itu membuat kami takut. Tetapi kami percaya perlindungan-Mu sempurna, perlindungan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya. Setelah selesai, bahkan setelah oh Tuhan reda virus corona ini, di situ nanti kami akan merayakan bersama-sama bahwa setiap tahun itu adalah perintah turun-temurun kepada bangsa Israel sesuai dengan firman-Mu. Di situ juga kami akan merayakan Paskah di tempat ini. Setelah semuanya reda, setelah semuanya berjalan normal kembali, tapi kami tetap ibadah untuk hari Jumat. Tuhan berkati dan Tuhan tolong yang datang hadir, anak-anak-Mu, dan juga yang tidak hadir di rumah-rumah mereka. Tuhan berkati juga mereka. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami malam hari ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Baik Cindy, Ibu Parjo, Ibu Titi juga dan kami sekeluarga di sini kami serahkan dalam tangan Tuhan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menerima berkat lewat firman malam ini dan kami renungkan firman siang dan malam, dan firman tertanam terukir di hati kami, dan firman akan bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu, kami akan akhiri ibadah ini dan kami akan kembali ke rumah, ke tempat kami masing-masing, dan sebabnya kami akan membawa sukacita dan berkat, bahkan kesehatan, kekuatan, keselamatan Tuhan berikan kepada kami, dan kami membawa pulang di malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat serta kasih dan setia dari Allah Bapa kita, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai malam ini sampai selama-lamanya Dia datang Maranatha. Pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.